Jadi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ini kan kalau lihat dari Ijong ya, yang saat kemarin ditangkap ya, ini kan ada peristiwa di mana dia ada percakapan di dalam WhatsApp-nya, bagaimana seorang ini belinya, terus dengan siapa dia belinya, itu kan ada peristiwa. Di mana penangkapan ini jelas adanya obat terlarang, di mana obat terlarang itu di pasal yang disangkakan pasal 438 dan pasal 436 ya. Nah, junto pasal 436 subsidiar. Artinya pasal ini ancaman hukumannya sampai 15 tahun penjara. Di mana obat-obatan ini jelas dilarang keras untuk bisa diedarkan dan dikonsumsi tanpa adanya petunjuk dari kedokteran. Karena obat ini menimbulkan dampak-dampak seperti menurunkan tekanan darah, terus membuat lemas, membuat tenang, dan ada efek-efek lain, tentunya seperti itu. Nah, kalau disinyalir obat ini berasal dari Thailand dan Malaysia, tentunya polisi bisa mengembangkan nih bagaimana obat ini bisa secara terbuka masuk ke dalam Indonesia. Nah, ini tentunya pihak kepolisian harus juga mengembangkan ini. Jangan cuma sampai di penggunanya saja. Bagaimana ini bisa beredar? Siapa pemasok daripada obat-obatan ini? Kalau dari Malaysia atau dari Thailand, tentunya kan itu ada orang yang memasok ini bisa sampai masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, tentunya kalau memang Ijong ini terbukti menggunakan, ini bisa dijerat hukuman sampai 12 tahun penjara. Apakah dia sebagai pengedar ataukah dia sebagai pemakai? Bagaimana penggunaannya? Nanti biar polisi yang akan menjawab ini. Karena nanti pasal yang dikenakan bisa aja pasal 55-nya. Atau bisa saja terbukti dia sebagai pengedar. Ya nanti dilihat alat buktinya semua. Bagaimana nanti pada waktu peristiwa penangkapan dan orang-orang yang ditahan kan bukan cuma Ijong aja kan. Ada lagi orang-orang lain yang ditahan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Ya, jadi gini, pihak kepolisian tentunya nggak boleh tebang pilih di sini. Siapapun seorang yang melakukan tindak pidana berdasarkan pasal-pasal, apalagi di ancaman hukumannya di atas 5 tahun sampai dengan 12 tahun penjara, harusnya ditahan, dilakukan penahanan. Tetapi polisi juga mempunyai hak ataupun mempunyai untuk bisa menangguhkan penahanan. Karena saya dengar, saya tahu bahwa Ijong lagi pasca operasi, ya kan? Nah, kalau dalam pasca operasi tentunya masih ada waktu untuk bisa dia dalam proses pemulihan. Kalau nanti setelah pemulihan dia sudah selesai dan memang bisa menjalankan proses hukum, tidak serta-merta pasti akan dilakukan penahanan. Karena ini ancaman hukumannya 5 tahun. Apalagi disinyalir itu terbukti bahwa dia adanya jual beli. Dan jual beli ini berkaitan dengan beberapa orang. Tandanya ini udah jelas ada pengedaran kalau itu benar. Tapi nanti biar polisi yang mengembangkan ini. Kalau memang dia cuma 55 pasalnya tidak predikat crime terhadap kasusnya, undang-undang tersebut tidak masuk di dalamnya, tentunya polisi juga harus lebih objektif ya untuk bisa menangani kasusnya Ijong. Ya, kita melihat bukan cuma penangkapannya Ijong, tapi bagaimana polisi ini bisa memberantas terhadap pemasok daripada obat-obatan yang sekarang ini sangat dilarang oleh pemerintah.